Anak-anak ibu kelas 8 semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat semua ya nak. Ibu senang sekali mengetahui bahwa kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran meskipun dengan jarak yang jauh atau kita berkomunikasi dalam jaringan. Nah, kita pantas bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, kita wajib menjaga berkat Tuhan tersebut, menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker jika bepergian, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan bernilai ke depannya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan dan volume kubus dan balok. Nah, mungkin dalam benak kalian bertanya, apa sih gunanya mengetahui luas permukaan baik kubus maupun balok atau bangun ruang lain? Nah, ibu buka pemikirannya ya. Nah, barangkali kalian tidak pernah memikirkan bagaimana seorang pengusaha untuk mengetahui biaya pembuatan kotak susu seperti ini dalam bentuk kubus, atau membuat kotak pasta gigi ya yang berbentuk balok. Nah, ini semua terbuat dari karton, dan kartonnya diperoleh dengan mengeluarkan biaya. Bagaimana seorang pengusaha untuk tahu berapa biaya pembuatan karton ataupun balok dan kubus ini, kemasan dari susu dan pasta gigi ini? Nah, inilah manfaatnya. Maka harus tahu bagaimana cara menghitung luas permukaan maupun menghitung isi atau volume dari bangun ruang tersebut. Saat inilah akan kita dalami apa sih rumusnya, bagaimana cara menghitungnya. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini masih sama dengan kompetensi sebelumnya, yaitu KD 39, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah di mana setelah mempelajari materi luas permukaan dan volume, kalian diharapkan mampu memahami rumus dan menggunakannya dalam menghitung luas permukaan kubus maupun balok. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan volume kubus maupun balok dan menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
mari kita fokus ke dalam materinya. Kita akan menemukan rumus luas permukaan kubus, ya. Nah, coba kalian perhatikan kubus yang Ibu pegang ini, ya. Bagaimana kalau kubus ini kita iris pada beberapa bagian rusuk tertentu, lalu kita bentangkan, kita rebahkan, apa yang terjadi? Nah, maka terjadilah bangun seperti ini, ya. Nih. Lalu direbahkan pada sebuah bidang datar. Oke. Dan terjadilah jaring-jaring kubus seperti yang bisa kalian perhatikan pada gambar di slide Ibu, ya. Nah, ternyata sesudah dibentangkan pada bidang datar, maka jaring-jaring itu membentuk sebuah bidang yang terdiri dari rangkaian 6 buah persegi yang kongruen. Maka luas permukaan kubus dapat kita hitung dengan menggunakan luas persegi, di mana luas persegi dapat kita hitung seperti yang sudah kalian tahu, sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 7, ya. Luas persegi itu adalah S pangkat 2 atau S kali S. Berarti luas rangkaian 6 persegi ini adalah 6 kali luas persegi, atau dengan kata lain 6 kali S pangkat 2. Nah, itulah rumus untuk menghitung luas permukaan sebuah bangun ruang kubus, yaitu 6 kali S pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke menemukan rumus luas permukaan balok. Nah, ini tadi adalah kemasan pasta gigi, ya Nak, yang berbentuk balok. Bagaimana kita akan menghitung luas permukaan dari balok ini? Nah, kita iris balok ini pada beberapa rusuknya. Setelah itu kita rebahkan pada sebuah bidang datar, maka terjadilah jaring-jaring balok seperti ini, atau seperti yang ada pada gambar. Boleh kalian perhatikan gambar yang Ibu sediakan pada slide. Nah, bidang datar yang terbentuk ini kita sebut sebagai jaring-jaring balok, di mana terdiri dari 3 pasang bidang yang sama dan sebangun atau kongruen, yaitu bagian alas dan tutupnya kongruen, bagian sisi samping kiri dan kanannya kongruen, bagian sisi depan dan belakangnya kongruen. Jadi ada 3 kelompok bidang sisi yang kongruen. Nah, bidang-bidang yang membentuk balok ini tadinya adalah berbentuk persegi panjang. Maka sama halnya dengan kubus, luas permukaan balok dapat kita hitung dengan menjumlahkan seluruh bidang-bidang daripada balok tersebut. Nah, balok itu terdiri dari 2 yang berukuran panjang kali lebar dan 2 berukuran panjang kali tinggi serta 2 berukuran lebar kali tinggi. Maka
Untuk menghitung luas permukaan balok, dapat kita gunakan rumus 2 kali PL tambah 2 kali PT tambah 2 kali LT. Atau dengan sifat distributif, luas permukaan balok juga dapat dihitung dengan 2 kali dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Sebagai contoh, coba kalian baca atau cermati masalah yang Ibu sediakan pada slide. Ya. Kalian baca masalahnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Dan perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, dalam masalah ini diketahui ukuran kertas kadonya 48 cm kali 63 cm, berarti luasnya adalah 3024 cm. Sedangkan kotak kado yang akan ditutup berukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Nah, masalahnya, apakah kertas kado dapat menutupi kotak kado? Nah, masalah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Karena kotak kado berbentuk balok, maka kita gunakan rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT, sama dengan 2 kali 25 kali 20 tambah 25 kali 15 tambah 20 kali 15, sama dengan 2 kali 1775 cm kuadrat, sama dengan 2350 cm kuadrat. Nah, bandingkan luas permukaan kertas kado dengan luas permukaan kotak yang akan ditutup. Ternyata luas kertas kado lebih besar dari luas kotak yang akan ditutup. Dengan kata lain, kotak tersebut dapat ditutupi oleh kertas kado. Malah kertas kadonya masih bersisa ya, Nak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sisa kertas kado yang tidak terpakai adalah luas kertas kado kurangi luas kotak yang akan ditutup, yaitu 3024 kurang 2350 sama dengan 674 cm kuadrat. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus untuk menghitung volume kubus maupun balok. Nah, perhatikan gambar yang Ibu sediakan pada slide. Ya, di sini ada gambar kotak atau kubus kecil berukuran 1 satuan volume. Kemudian di bawahnya ada gambar kubus yang terdiri dari susunan beberapa kubus-kubus kecil. Dapat kalian perhatikan ya. Pada lapis pertama ada 4 kali 4 kubus kecil. Pada lapis kedua ada juga 4 kali 4 kubus kecil. Pada lapis ketiga ada 4 kali 4 kubus kecil. Dan pada lapis paling atas, yaitu lapis keempat, ada 4 kali 4 kubus kecil. Nah, kalau kita jumlahkan semua kubus-kubus kecil yang membentuk kubus yang besar tadi, maka semua ada 64 kubus kecil.
Dengan kata lain, isi kubus yang besar itu adalah 64 volume kubus kecil atau 64 satuan volume. Nah, perhatikan gambar kedua. Ya, gambar kedua masih kubus yang mirip. Ya, Ibu sediakan kubus-kubus kecil berlapis-lapis. Kemudian perhatikan semua lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, lapisan pertama ada sebanyak S pangkat 2, lapisan kedua S pangkat 2, lapisan ketiga ada sebanyak S pangkat 2. Maka kesimpulannya, untuk menghitung volume kubus dapat kita gunakan rumus S kali S pangkat 2 sama dengan S pangkat 3, atau volume kubus sama dengan S pangkat 3. Selanjutnya, kita akan menemukan rumus volume balok. Nah, dengan cara yang mirip dengan penemuan volume kubus tadi, dapat kita gunakan untuk menemukan volume balok. Perhatikan gambar yang Ibu sediakan pada slide. Nah, di sini ada kubus kecil dan ada balok yang terdiri dari beberapa kubus kecil, yakni pada lapisan bawah ada 4 kali 3 kubus kecil, ya. Dan pada lapis kedua juga ada 4 kali 3 kubus kecil. Artinya tinggi balok yang terjadi adalah 2 kali tinggi kubus kecil. Dengan kata lain, semua kubus kecil yang membentuk balok ini adalah sebanyak 24 kubus, atau terdiri dari 4 kali 3 kali 2. Maka kesimpulannya, untuk menghitung volume daripada kubus, kalau kita misalkan tadi yang 4 ke samping itu sebagai panjang, 3 ke belakang sebagai lebar, dan 2 kubus kecil sebagai tinggi, maka volume kubus seluruhnya yang membentuk balok ini kita katakanlah volume balok. Dapat dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sebagai contoh penggunaan dari rumus volume dapat kalian lihat pada slide, ya. Cermati baik-baik masalahnya. Ibu akan arahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, pada masalah ini diketahui ukuran buku komik adalah 19 kali 13 kali 1 cm. Ukuran buku novel adalah 20 kali 13 kali 2. Ukuran buku ensiklopedi 25 kali 20 kali 2 cm. Ukuran kotak seluruhnya, kotak yang besar itu, tempat untuk memuat semua buku-buku itu adalah 38 kali 28 kali 20. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak buku maksimal yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kalian bisa baca penyelesaiannya, ya. Silahkan diamati, dicermati langkah-langkah
penyelesaiannya. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, nak, ya, kalian bisa lihat pada slide yang Ibu sediakan. Dan Ibu harap kalian membuat catatan sebagai referensi ke depannya, ya, untuk digunakan dalam berlatih mengerjakan soal-soal. Nah, ternyata belajar matematika itu sebenarnya menyenangkan ya, nak. Ya, terlebih dapat semakin mencerdaskan, mengasah nalar, dan menajamkan logika. Itulah manfaat belajar matematika. Maka belajar matematika itu asik loh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.